Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara yang terkasih, renungan bagi kita pada hari ini sebagaimana tertulis di dalam 1 Timoteus 4 ayat 10 berbunyi demikian. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita pasti merasakan yang namanya perjuangan dalam kehidupan ini. Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, pasti berjerih payah, pasti merasakan apa yang namanya berjuang. Baik sekarang, baik dulu, dan baik yang akan datang, yang namanya kata berjuang pasti kita akan rasakan. Saudara terkasih, nasihat ini yang diingatkan secara mendetail oleh Paulus kepada Timoteus. Ini yang paling hal yang dinasihatkan kepada dia. Ketika engkau akan melayani, ketika engkau saya pilih, maka ingat, berjerih payah, kemudian berjuang, harus kau persiapkan dirimu. Karena Paulus telah memberikan teladan supaya memang meneladani dirinya, yaitu diri Paulus telah memberikan contoh perjuangan yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Apa itu? Berjerih payah, meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya, kemudian juga bahkan nyawanya dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka itu jugalah yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timoteus dan kepada kita sekalian. Secara khusus pada saat itu Timoteus diperhadapkan dengan suasana situasi jemaat yang akan dilayaninya, yaitu jemaat Efesus, untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat. Dan inilah situasi yang terjadi saat itu. Maka kau harus berjuang, pasti berjerih payah, dan harus terus berjuang untuk mengajari mereka, untuk terus sabar mengajari orang-orang percaya, supaya terus setia pada pengharapan kepada Allah yang hidup. Tidak ada namanya percaya kepada Allah hanya merasakan yang enak-enak. Itu yang harus kita ingat, saudaraku. Kalau kita mendekatkan diri kepada Dia, maka selamanya kita akan merasakan yang enak-enak saja. Tidak ada pernah jaminan yang begitu. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita harus kuat dan teguh berjuang, menyadari bahwa hidup ini adalah perjuangan. Maka saudaraku yang terkasih, perjuangan itu bukan berarti penderitaan. Jerih payah, susah payah yang kita rasakan bukan berarti sesuatu hal yang menyakitkan lagi kalau kita menyadari di dalam penyertaan Tuhan. Karena apa? Itu menjadi sesuatu hal yang bisa kita mengerti dan kita jalani hari demi hari, tetapi bisa dalam suasana kebahagiaan. Karena apa? Pengharapan kepada Dia, Allah yang hidup. Maka saudaraku yang terkasih, prioritas hidup kita, prioritas perjalanan kita, dan prioritas yang diingatkan oleh Paulus kepada Timoteus supaya fokus terus. Jerih payah, masalah pasti ada, tapi tetaplah fokus untuk memberitakan yang terbaik, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyelamatkan orang-orang percaya dari cengkraman ajaran-ajaran sesat. Kalau kita baca di ayat yang sebelumnya,
Saudara terkasih, di sana diingatkan tentang akan ada mengajarkan sesak tentang makanan ini tidak boleh dimakan, yang ini boleh dimakan, yang ini yang najis. Padahal semua makanan bisa kita makan. Yang terpenting adalah harus di dalam doa dan rasa syukur. Maka kau harus siap menangkis, bahkan berjerih payah meluangkan semuanya untuk itu. Maka kita harus terus menunjukkan perjuangan kita dalam kehidupan kita. Apa yang sedang kita perjuangkan sekarang? Saudaraku yang terkasih, berjuanglah terus. Jangan pernah menyerah, karena hidup kita adalah untuk berjuang. Dan di dalam perjuangan kita ada harapan, karena kita berharap di dalam Allah yang hidup. Hidup tidak hanya di dunia, tapi Dia menyediakan kehidupan kekal selama-lamanya. Tetap semangat, tetap berjuang, semua akan berlalu, tapi kita ada harapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkau mengingatkan kami, hidup kami untuk berjuang. Hidup kami harus siap untuk berjerih payah. Tidak ada yang multi, hanya instan saja. Tapi kami harus siap untuk menghadapi semuanya. Karena di tengah itu semua kami punya harapan. Harapan di dalam Allah yang hidup. Itulah kekuatan bagi kami untuk memiliki prioritas dalam perjalanan kehidupan kami ini. Siap melangkah di dalam penyertaan Tuhan. Siap melangkah melayani Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, sertai seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kesembuhan. Yang terbaring lemah di rumah sakit secara khusus Tuhan, dalam penyakit-penyakit yang dideritanya, Tuhan berikan kekuatan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tunjukkan mujizat-Mu ya Tuhan kami. Bapa di dalam sorga, kuatkan jemaat-Mu yang sedang berduka di hari-hari yang lalu, agar tetap berharap dalam nama Tuhan dan terus memandang Tuhan dalam kehidupannya. Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami hari ini. Berkatilah kami dalam menjalani pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.